Dari Bu Dwi Estuningsi. Selamat malam Bu Vera, Kak Lina. Untuk pembuatan PSB menjadi merah, apakah harus melalui warna hijau dulu? Mohon petunjuk pemakaiannya, langsung disiram ke tanaman atau dicampur air, tambah EE dulu. Terima kasih. Nah, oke, saya jawab dulu yang ini ya. Kalau kita bikin PSB, kayak tadi di video saya, hari keempat dia langsung hijau, ya udah, nggak usah tunggu lagi. Kalau hijau itu bakal tidak bisa merah. Ada juga kayak Bang Ranto bilang, dia masukkan telur lagi, ternyata ditutup-tutup, jemur-jemur, jadi merah lagi gitu. Kalau saya pernah nanya ke rumaha, dia bilang, ya udah siram aja, nitrogennya tinggi loh untuk pembibitan, untuk tumbuh daun, sayur-sayur itu bagus sekali. Jadi sewaktu dia hijau banget itu saya langsung pakai. Cuman memang enggak untuk generasi. Saya pun jarang, saya sukanya dari generasi pertama, dari kapsul, kedua kali saya udah stop gitu loh. Jadi saya enggak masalah tentang kembang biak PSB-nya itu. Jadi yang hijau itu memang ya subur banget juga sih. Sudah itu, yang hijau langsung diaplikasikan, nggak usah tunggu sebulan lagi ya. Lalu untuk aplikasi saya langsung siram. Saya langsung siram di bagian akar. Atau lewat tetesan ke kolam ikan, langsung semprot ke daun, semua bisa. Atau untuk batang-batang yang banyak berjamur atau daun-daun yang ada hama itu semprot aja ke daun. Dia bisa kok ke daun, ke udara, ke apa aja, karena PSB itu kalau dia pakai kapsul, dia tidak bahkan bau busuk banget. Kalau tidak pakai kapsul memang ampun deh. Semprot ke daun atau ke udara bisa kabur kita, dimarahin tetangga, hati-hati ya. Jadi PSB yang aba-aba banyak sekali, yang asal-asal sekali, tapi bakterinya itu loh ya, beda. Yang ada biang dan tidak. Lalu terus lagi. Dari Bu Anita Simbolon. Umur PSB berapa lama boleh dipakai, Bu? PSB kita mulai dari telur, air, kecap ikan, hari ke-12 kalau mulai ada gejala merah dan rajin dikocok, itu kita hitung hari pertama masukkan telur sampai panen 1 bulan. Ada juga yang hitung dari masukkan kapsul itu ke 1 bulan. Itu loh. Kalau saya sih, saya lihat kadar merahnya dan kadar pekatnya. Dari mau hitung dari telur ke 1 bulan ya silakan. Cuman dia agak bau. Atau dari masuk kapsul ke 1 bulan silakan. Dia baunya agak mending. Ya. Kok gelap jadinya. Terus sebentar lagi. Jadi 1 bulan udah bisa pakai. Kalau untuk simpan jangan lewat 6 bulan. Nanti kalau 6 bulan kayak yang video tadi saya itu, dia udah nggak merah, udah mulai mengkuning. Kadang dia udah karena saya letaknya di keliling kolam tuh kolam ekoenzim. Jadi dia bakterinya dengan ekoenzim itu, ekoenzim pH-nya di bawah 4. PSB pH-nya di atas 8. Mereka berlawanan. Jadi jangan disatukan. Kalau mau selang-seling nggak masalah. Contohnya saya bikin kompos dari ampas enzim semua, lalu saya pupuknya pakai PSB. Karena enzim yang cair kebanyakan saya untuk cuci piring, untuk cuci lantai, untuk kasih teman-teman gitu. Jadi saya lebih suka yang butet atau yang ampasnya untuk bikin kompos ya, begitu kira-kiranya. Terus dari Bu Maria Francisca. Selamat. Bu Vera mau nanya, apakah ada pengganti untuk kecap ikan dalam pembuatan PSB? Terima kasih. Ada juga saya lihat, dan saya pernah tanya dengan Guru Maha, saya bilang, Guru Maha kok banyak kali ya yang di YouTube orang pakai terasi udang, terasi ya, belacan, atau dari micin, gitu loh. Dia bilang sebenarnya kalau dari Qing Tuchuan, dari asal mereka itu tidak ada istilah dengan micin atau belacan.
dari kecap ikan, karena kecap ikan di Thailand memang banyak sekali, di tepi jalan mana-mana pun bisa beli. Dan sekarang, zaman sekarang apa yang nggak ada? Ya, di Tokopedia, di Lazada, di mana-mana mau beli kecap ikan tuh murah meriah. Paling ada yang berapa ribu rupiah, ada yang 15.000, 18.000 rupiah. Itu sangat banyak. Tinggal pesan online aja. Nah, cuman ada yang alasannya gini, Bu, kami wihara, dan itu kami vegetarian, ya, nggak boleh pakai kecap ikan. Ya udah diganti dengan micin, silakan boleh diganti aja dengan micin gitu. Oke, terus siapa ya? Dari Bu Nurwanita. Apakah dalam pembuatan PSB pada saat dijemur ada persyaratan tertentu? Misalnya harus kena panas matahari full selama berapa hari? Gimana jika kondisi cuaca tidak menentu? Kadang hujan beberapa hari, terus berikutnya panas hanya 1 atau 2 hari gitu. Dia disarankan tempat yang panas di atas 18 derajat. Kalau di bawah 18 derajat itu tidak saran, ya, kurang bagus, bakterinya tidur. Jadi di atas 18 derajat. Contohnya saya lihat biasa postingannya Bang Ranto, mungkin di Kuta Bangun atau di Puncak 2000 memang agak sejuk ya. Dia alas dengan drum untuk tambah pemanasannya. Dan di situ hasilnya sangat bagus kok. Nggak ada kendala. Musim hujan saya bikin PSB, saya jemur aja di luar dengan tempat terbuka, mau hujan, mau apa. Memang sih nggak mungkin lah nggak hujan, rata-rata kayak di Batam 4 hari hujan sekali atau 2 minggu turut-turut tuh setiap hari hujan. Dia yang penting ada sedikit sinar matahari pun jadi. Sampai ada juga orang yang di kota memang di depannya nggak mungkin ya untuk jemur. Mereka pakai lampu sinar matahari yo. Apa namanya itu lampu bukan lampu LED untuk ya. Pemanas makanan Bu, lampu kayak untuk kura-kura gitu. Iya, nah itu bisa sih jadi juga. Jadi saya lihat ada beberapa foto dari Taiwan ya. Mereka memang tidak mungkin ada lahan untuk jemur-jemur begitu. Ya udah mereka taruh aja di bagian dapur. Jadi dengan lampu itu aja udah bisa jadi juga. Oke, terus dari Bu Mary atau Mary. Tanya ya Bu, kenapa saya siram tanaman dosis PSB sedikit agak banyak, besoknya daun kuning-kuning semua. Tanamannya apa aja? Coba Bu Mary, tanamannya apa aja ya? Masih ada? Masih hadir? Ya Bu, sorry. Tanamannya saya siramnya ke pohon buah ara sama pandan sama cabai. Oh, kalau pandan itu sangat gampang sih. Tapi kuning semua tuh, heran saya. Mungkin terlalu panas nggak? Ya, hawanya kayaknya panas deh. Terlalu panas. Contohnya tanaman-tanaman sekitar sepanjang jalan di Batam ya, dibanding dengan Medan tuh beda jauh. Mereka hijau, kinclong. Yang kita tuh sepanjang jalan tuh kuning semua. Nah gini Bu Mer, saya ya, karena saya di Batam, memang panasnya minta ampun. Sampai kebun saya itu kan paling tinggi di atas bukit ya. Terpaksa saya pakai paranet yang 40%. Kalau pembibitan tuh saya pakai paranet hitam tuh yang 90%. Nah, itu pun nggak cukup, kering banget. Jadi bawah itu saya beli itu loh, pot yang ada piringnya, yang ada alasnya. Jadi semua air yang tersiram itu, dia tidak langsung kering. Dia masih ada di piring itu yang nampung airnya itu untuk makanan di akarnya.
Nah, dengan cara begitu, coba Bu Mary, biar dia masih bisa ada minuman air terus dan tidak kering sampai sekarat gitu loh. Kalau pandan memang kuat air. Pandan saya Ada. tanamnya di tepi paret ya, itu sampai nyalar kemana-mana gitu loh. Karena dia memang suka hidupnya di tepi paret, apalagi air sabun-sabun dia pun lebih suka gitu loh. Jadi kuningnya bukan karena PSB, karena terlalu panas. Tapi buah ara kalau saya siram, besoknya daun ke bawahnya 2-3 tuh langsung kuning, heran saya. Buah ara saya. PSB-nya dosisnya berapa tinggi sih? Dikit saya kasih 10 liter, saya paling kasih cuman 3 tutup atau 4 tutup aja. 3 tutup, 4 tutup. Oh iya, sedikit Kalau sekali. saya untuk toge aja dia nggak apa-apa loh. Heran Untuk ya. Apa karena tanaman yang air dipotong, pump ya, Bu? kemungkinan nggak tahu. Kalau kaporit terlalu tinggi ya bisa jadi. Ibu tinggalnya di kota. Iya, di Jakarta. Di sana airnya asin banget loh. Di Jakarta segosok gigi aja kaget saya. Kok airnya asin? Jadi harus bikin air pelihara ya buat siram. Ya, mungkin ya dia terlalu asin. Lalu siramnya ke sana bukan salah PSB. Soalnya biasa Tapi apa siram air boleh biasa buat kok ya? dia Apa nggak boleh mati, buat. begitu ditambahin PSP kok besoknya daunnya kuning nih. Saya jadi penasaran. Karena memang asin kali di situ. Ya, coba lagi deh Bu, thank you. Iya, iya Bu. Terus? Dari Bu Ana. Bu Vera, tempat tanam dipasang paranet untuk cegah hama. Juga untuk mengurangi panasnya matahari, betul nggak? Kalau saya di sana untuk pembibitan pasti saya harus pasang paranet. Kalau enggak saya semai biji apa aja habis makan burung. Burung gereja, burung tekukur, banyak sekali. Jadi kalau untuk hama yang kecil-kecil bakal ya masuk juga sih. Cuman kalau saya sih untuk menghalang tawon, burung-burung, ular apa gitu loh, ya. Kalau hama kecil tetap masuk dengan paranet itu. Terus dari Bu Syungu. Bu Vera, jika sayur yang beli di pasar ditanam di rumah pakai pasir malang, apa tiap hari disiram air dan PSB? Perlu kena sinar matahari? Kalau yang tadi saya share foto-foto itu dengan pasir malang di dalam ruangan boleh. Tapi kalau luar langsung kena matahari terik itu nggak bisa. Dia memang harus ada tanah. Pasir malang itu dia di dalam ruangan dan supaya dia tidak cepat busuk. Itu aja sih sebenarnya. Kalau di dalam ruangan kita pakai kompos malah nggak boleh, akan busuk akarnya karena dia terlalu lembab. Ya bedanya begitu sih. Dan pasir malang kalau dia kena matahari dia lebih panas gitu. Untuk untuk pembibitan. Tapi kalau untuk betul-betul mempiara sampai besar nggak bisa, harus memang tanah, kompos, dan atau di bedeng atau di pot yang agak besar ya. Terus dari Bu Teresia, itu kalau brokoli nggak jadi kuning ya Bu? Brokoli kalau hidup nggak kuning. Cuman dia waktu berbunga, dia brokoli kalau waktu kita mau beli di pasar kan dia bulat, bentuknya bulat. Tapi sampai udah kita tanam dengan air PSB atau air piara ekoanjing, dia sudah nggak ngerata, tumbuh sana sini dan mulai berbunga, agak kuning-kuning bunganya sih, memang warna bunga. Jadi sebenarnya sih dia kurang cantik, kurang cantik. Semuanya foto-foto itu kalau kita mau jadikan bonsai itu memang harus dipangkas jadi cantik ya, atau pilih arah dia. Jadi harus ada seni dikit-dikit juga. Contohnya kita tanam brokoli, kita lihat arah yang mana itu kalau dia tumbuh nggak cantik kita gunting biar dia cantik. Terus
Dari Bu Ana. Pakai air apa yang bagus Bu Vera? Air pelihara, air dipelihara tambah apa untuk nutrisinya? Kita lihat tanaman juga sih, nggak 100% harus PB, nggak 100% harus ekoenzim. Jadi harus lihat kondisi juga. Kalau ibu maksudkan, ibu kan masih hadir ya, ibu sukanya mau untuk tanaman apa dulu gitu loh. Ini dari Bu Ana ya. Bu Ana ada Bu? Halo Bu Ana. Bu Ana. Bu Ana ada? Ada, tapi dia. Iya. Bu Ana yang dimaksudkan untuk tanam apa Bu Ana? Enggak ini dia. Contohnya kita tanam jahe, nggak perlu apa-apa. Seminggu, 2 minggu semprot sekali air piara dari ekoenzim udah cukup bagus. Tapi kalau dari kayak daun bawang, ya bawang putih, bawang merah, itu harus sedikit pasir malang dan PSB. Lihat, ada yang kuat makan pupuk, kita kasih PSB. Yang sedang aja kayak kol, dia nggak kuat sih makan pupuk. Cukup dengan ekoenzim 1 tetes, 3 hari 1 tetes saja. Jangan kebanyakan ya, kebanyakan akarnya pun gosong. Jadi beda-beda, nggak sama. Oke, terus? Dari Bu Halina. Untuk benih yang kita tanam dalam rumah perlu dibawa keluar rumah untuk kena sinar matahari atau enggak? Terima kasih. Kalau microgreen atau bawang, ada yang daun bawang ada yang sampai disungkup. Disungkup sampai warnanya makanya perlunya kita membangun sebuah pendidikan. Hari ini kita ya. Bentar ya Bu ya, saya ini dulu mute semua, nanti tolong nyalakan lagi. Oh sudah nih. Sudah Bu. Udah ya. Nah, ya. Kan saya mau lihat. Diulang lagi ini pertanyaannya. Pelupa nih soalan faktor usia. Dari Bu Marlina. Untuk benih yang kita tanam dalam rumah perlu dibawa keluar rumah untuk kena sinar matahari atau enggak? Jadi kalau ada yang nggak suka hijau, biar aja langsung kayaknya daun bawang sampai disungkup sampai kuning gitu, katanya puri enak, enggak rasa seret gitu. Tapi kalau menurut saya pribadi tentu jemur dulu ke matahari setengah jam kek atau 1 jam kek, tapi jangan sampai gosong ya. Cukup di bawah teras saja. Asal ada terang itu dia udah agak menghijau, cantik ya. Dan nutrisinya lebih bagus. Jika ada masalah, ada keluhan, kita lebih cenderung makan yang hijau. Ya. Cuman rasanya agak berseret gitu aja sih bedanya. Kalau yang enak kayak toge, tentu nggak mau lah sampai hijau-hijau ya. Nanti keras gitu loh. Keset nggak enak. Tapi kalau untuk jus sayur ya nggak masalah. Soalnya di blender semuanya udah tinggal minum aja ya. Terus lagi? Dari Bu Lihum. Bu Vera, yang di video barusan dalam gelas itu medianya hanya pasir malang, bukan tanah. Ya, kalau yang di gelas-gelas itu pasir malang, pasir batu-batu kecil. Biasa saya suka di tempat orang jual batu alam. Ada beberapa ukuran besar, kecil, halus, semua ada pasir semua. Kita cukup di situ beli satu. Mungkin ada yang 5 kilo, ada yang 10 kilo. Nah, kita bisa pakai berulang-ulang puluhan kali. Habis pakai kita cuci bersih, jemur lagi, kita pakai lagi. Gitu ya. Terus? Dari Jaminton Marpaung. Kalau sayurannya untuk microgreen, apakah harus ada akarnya? Microgreen ada sebagian yang boleh makan akar, sebagian yang tidak boleh makan akarnya. Contohnya, kacang hitam. Kacang hitam akarnya bisa ditumis lagi. Tapi kalau tomiao, saya pernah nyicip
akarnya. Tapi menurut master saya, Master Ale di Follow Farm, dia bilang, Tomeo nggak usah makan akar, kurang bagus, dibilang gitu. Jadi saya biasa sih terima bersih ya, hasil-hasil labnya atau info-info yang dari dokternya itu saya ikutin aja. Memang ada sebagian boleh akar, sebagian tidak boleh. Jadi jangan sembarangan juga ya. Saya pun terus terang saya tidak 100% tahu, tapi microgreen yang beberapa macam yang kita jual itu kita udah cek juga. Kebanyakan lah kayak lobak putih itu kita cuman makan batangnya ke daunnya, akar nggak dimakan. Kebanyakan sih nggak makan akar. Mungkin sebagian karena udah tercampur kompos, agak susah nyucinya ya. Mungkin faktornya gitu juga. Contohnya toge. Toge kalau kita beli di restoran itu akarnya mereka malah dikasih obat supaya tidak ada akar. Kalau toge yang kita bikin sendiri akarnya ya ampun banyak kali gitu loh. Sampai lihatnya mana mungkin saya makan sampai sebanyak itu akarnya. Ya udahlah, diganti aja lah. Dipotong aja lah. Jadi kalau menurut orang tua sih akar bagus gitu loh. Kita makan harus dari daun, batang sampai akar. Nah, itu full nutrisinya. Cuman ya berbeda-beda ya master itu infonya. Jadi bingung juga. Terus Dari Veronica. PSB saya awalnya merah, belum terpakai karena lama terjemur jadi hijau. Harus diapakan? Bisa dipakai nggak? dipakailah daripada nanti jadi putih lagi. Apakah harus pakai yang merah aja dulu sebelum dia jadi hijau juga? Kalau saya sih kita hitung dulu sebanyak apa kita perlukan dan rutin bikin terus. Kalau untuk pakai terus ya. Kelamaan bakterinya pun tidak begitu jos, apalagi udah mulai berubah warna. Biasanya simpan lama nggak dijemur atau dijemur terus dia akan mulai menghijau, sudah itu jadi putih. Nah, itu bakterinya udah nggak ada lagi. Jadi siram aja, pakai aja. Daripada tunggu-tunggu pun dia mati juga gitu loh, ya. Terus Dari Mahdalena. PSB sudah bertahun tidak dipakai, apakah masih bisa digunakan? bakterinya paling lama itu hidupnya 1 tahun. Di 6 bulan ke atas dia udah nggak begitu jos. Jadi dipakai aja, nggak usah simpan. Kecuali tanaman bonsai-bonsai tadi disimpan lama. Oke? Kalau PSB warna merah tua banget sampai coklat, bagus nggak Bu Vera? Oh, sangat bagus, sangat jos. Merah pekat kayak merah hati itu sangat jos. Apalagi yang kapsul generasi pertama, ya. Tapi jangan salah ya, ada juga yang pakai telur banyak. Sudah itu katanya jos pekat. Tapi sekali buka itu baunya ya ampun 3 rumah kecium loh. Hati-hati nanti di komplain sama tetangga. Terus Apakah microgreen kebanyakan jamu-jamu ya, temu kunci, jahe, kunyit, kencur itu kebanyakan saya nggak tahu kalau di Indonesia. Kalau saya kebanyakan saya belajar dari mungkin karena faktor saya agak ngertinya bahasa Mandarin, itu menurut mereka supaya kita mendapatkan nutrisi atau herbal semuanya temu-temu, kunyit-kunyit, jahe-jahe itu dia harus lewat pemanasan. Baru lebih mantap untuk tubuh kita. Ya. Kayaknya kalau langsung diparut, langsung peras minum, soalnya kalau di Jawa atau tukang jamu kan mereka tidak lewat pemanasan, langsung campur gula aren atau lemon atau asam gitu diminum gitu ya. Nah itu mungkin ada cara tertentu juga. Tapi kalau untuk microgreen saya rasa boleh, tetapi
campur. Karena microgreen atau salad itu dia bervariasi ya. Contohnya salad-salad yang sering dibikin sama Bu Juni yang di Lombok itu bervariasi dan menarik sekali warnanya. Contohnya microgreen yang hijau, nanti dia akan potong sedikit buah-buahan, potong sedikit daun-daun mint, atau mungkin daun telur kunci yang muda itu enak loh. Saya sering nyicip sih, karena telur kunci mentah enak. Ya. Terus lagi. Bu Sarah ada angkat tangan. Ya Bu Sarah. Bu Sarah angkat tangan. Ya silakan Bu Sarah. Halo Bu Sarah. Silakan. Lanjut dulu Bu. Halo. Oh iya. Ya, Aduh Bu. sorry. Malam Bu Vera mau tanya, kalau pakai pasir Malang itu berapa tebalnya ya Bu Vera ya? Tanam apa? Tanam, maksudnya tanam yang microgreen atau sayuran yang kol itu yang Bu Vera cerita itu loh, atau apa tuh namanya, lobak. Kalau Atau lobak lobak, saya itu, usahakan setengah batang lobak itu. Kalau kol mungkin nggak begitu tebal. Kol gampang hidup. Lobak karena saya takut dia atas keriput, jadi saya tanamnya setengah batu pasir Malang. Kalau microgreen mungkin sekitar 5 cm gitu. Oh, oke. Lihat wadah juga Bu ya. Ada Oke. pertanyaan? Ya masih Bu. Terus sama ini Bu Vera, wadahnya itu tuh lubang atau nggak lubang sih sebenarnya? Nah, boleh, semua boleh. Tergantung kerajinan kita. Kalau saya orang yang paling malas, saya pakai yang ada lubang. Iya. Saya biar dia kena hujan. Oh gitu. Gitu loh. Tetapi ada resiko kalau hujan seharian terus dan dia kurang lancar, lubangnya kurang banyak, dia akan busuk. Tapi kalau di dalam rumah kadangnya gitu Bu. Saya kalau udah merayap ya keluar tuh lupa pulang. Sampai saya pulang dia udah layu. Jadi begitu. sampai sekarang saya pakai sprinkler yang auto, ada timer. Waktunya sampai siram otomatis. Karena Gitu. tuannya suka merayap lupa pulang gitu loh. Tapi kalau memang di rumah ada orang terus, paling pesan jam berapa, semprot berapa kali gitu. Jadi tergantung mau lubang apa enggak terserah. Oke. Yang penting jangan terlalu basah dan jangan sampai kering layu gitu. Jadi enggak kalau misalnya yang enggak berlubang gitu ya Bu Vera ya, itu diisi. Ya enggak berlubang, kita harus tahu kadar airnya berapa. Dari 40% dia udah pas. 40 sampai 60% dia udah pas. Jadi Sekitar kerendam ya 20% kita harus siram lagi. Kerendam ya gitu ya Bu Vera ya, pasir Malangnya. Pasir Malang dia biarpun nggak kena air, tetapi di atas itu dia akan soalnya pasir Malang bentuk batu kecil-kecil ya. Dia sebenarnya untuk mengikat air dia hebat juga. Kecuali kita lihat bagian atas udah mengering gitu ya. Kita semprot sedikit-sedikit. Oke Bu Vera. Cuman kelebihan pasir Malang, biarpun dia terendam, airnya nggak cepat membusuk. Ya. Itu kelebihan dia. Kalau kompos terendam ya gitu. Otomatis dia busuk. Kayak kokopit terendam dia pasti busuk dan mati langsung. Terus kalau kerendam begitu dibuang airnya, harus dibuang atau biarin begitu aja gitu terus-terusan gitu? Kalau saya sih pasir Malang di bagian paling bawah itu 10% pasti ada air.
pasti ada air. Dan tanaman itu atau lobak, mereka dia sendiri pelan-pelan dia ngisap. Akan meresap sendiri pelan-pelan. Kalau dia sehat, kalau dia nggak sehat, air itu sudah tidak jernih, berarti sudah ada bakteri jahat atau sudah pembusukan. Nah itu harus dicuci total. Oh gitu. Jadi Ya. ada batas waktunya nggak harus ganti airnya gitu loh Bu Vera? Ada batas waktu. Contohnya mungkin seminggu itu kita harus ganti total. Oh, Iya. paham deh Bu Vera. Tapi kalau kita lihat dia udah tumbuh daun, nah itu kita nggak khawatir lagi. Karena udah tumbuh daun, tanaman itu dia bisa bernafas dan dia bisa makan sendiri. Oh gitu. Oke, harus praktek ya Bu Vera ya. Ya, selamat praktek ya Bu. Masih. Iya, thank you. Ya, terus. Selamat malam. Malam. Udah habis Dari pertanyaan? Pak Joko Antok, Bu. Efeknya apa ya Bu Vera? Kalau ekoenzim dan PSP dijadikan satu dalam satu wadah air tanpa dipisah dulu. Harusnya dipisah. PSB dan ekoenzim dipakai dengan satu waktu dengan pH yang berlawanan, dia kembali ke nol lagi nanti. Jadi efeknya itu nggak ada manfaatnya ya? Berkurang, dia berkurang. Yang satu pH 3, yang satu pH 8. Dia mau netral ke 7, kadang tidak memungkinkan. Jadi selang-seling 2 hari sekali boleh. Ini pertanyaan terakhir dari Esti. Bu Vera, saya pernah tanam tom yao tanpa media tanah. Lalu setelah 5 hari masih ada bijinya. Lalu saya tumis sekalian, enak banget. Karena sisa bijinya itu garing, kayak makan kacang. Sebetulnya boleh nggak itu, Bu? Boleh. Tom yao itu kacang yang enak banget loh. Dan banyak cara makannya. Esti ini paling rajin bikin eksperimen tahap apa yang kita nggak terpikir tuh dia terpikir. Aku yang salut sama dia begitu. Nanti yang ditanya itu nggak kita duga juga.